Kembali lagi dengan saya Irmayanti Brustepo. Di sini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Software Engineering a Practitioner's Approach, di mana di sini saya akan membahas mulai dari chapter 19 sampai dengan chapter 30. Kita akan membahas tentang quality management yang di dalamnya ada submenu quality concept, review technique, software quality assurance, software testing strategy, testing conventional application, testing object-oriented application, testing web application, testing mobile apps, security engineering, formal modeling and verification, software configuration management, dan yang terakhir product metrics. Quality management adalah serangkaian praktik dan metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Konsep ini menekankan pentingnya mengelola dan memonitor seluruh siklus hidup dalam pengembangan perangkat lunak untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan. Yang akan dibahas dalam quality management yaitu karakteristik umum perangkat lunak berkualitas tinggi, bagaimana melakukan review kualitas dan bagaimana review yang efektif dilakukan, apa itu jaminan kualitas perangkat lunak, strategi yang dapat digunakan untuk pengujian perangkat lunak, metode yang digunakan untuk merancang kasus uji efektif, metode yang realistis untuk memastikan bahwa perangkat lunak benar, bagaimana mengelola dan mengontrol perubahan yang terjadi selama pembangunan perangkat lunak, dan yang terakhir serta pengukuran dan metrik yang dapat digunakan untuk menilai kualitas model kebutuhan dan desain, kode sumber, dan kasus uji. Kita mulai yang pertama yaitu quality concept. Untuk memenuhi kepuasan pengguna, tidak cukup hanya memiliki produk yang memenuhi standar dan kualitas yang baik. Produk juga harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dikirimkan tepat waktu sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, seorang pembuat perangkat lunak harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut ketika mengembangkan dan mengirim produk perangkat lunak dengan rumusan sebagai berikut. Kepuasan pengguna sama dengan software yang sesuai ditambah dengan kualitas software yang baik ditambah dengan selesai tepat waktu sesuai jadwal dan sesuai dengan anggaran. Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat beberapa faktor kualitas yang harus dipertimbangkan, diantaranya correctness, yaitu sejauh mana program memenuhi spesifikasi. Yang kedua, reliability, sejauh mana sebuah program dapat diharapkan untuk menjalankan fungsinya dengan ketepatan yang diperlukan. Yang ketiga, efisiensi, jumlah sumber daya komputasi dan kode yang diperlukan oleh sebuah program untuk menjalankan fungsinya. Yang keempat, integrity, sejauh mana akses ke perangkat lunak atau data oleh orang yang tidak berwenang bisa dikontrol. Kemudian ada usability, usaha yang dibutuhkan untuk belajar, mengoperasikan, mempersiapkan input, dan menafsirkan output dari sebuah program. Kemudian ada maintainability, usaha yang dibutuhkan untuk mencari dan memperbaiki kesalahan pada sebuah program. Ada juga flexibility, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk memodif sebuah program yang sedang beroperasi. Ada testability, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk menguji sebuah program untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya. Yang 9 ada portability, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk mentransfer program dari satu lingkungan perangkat keras ke perangkat lunak lingkungan lainnya. Kemudian ada traceability, sejauh mana sebuah program atau bagian dari program dapat digunakan kembali dalam aplikasi lain terkait dengan kemasan dan ruang lingkup fungsi yang dilakukan oleh program. Kemudian ada interoperabilitas, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya. Meskipun sulit dan dalam beberapa kasus tidak mungkin untuk mengembangkan metode
pengukuran langsung untuk faktor-faktor kualitas ini. Evaluasi kualitas aplikasi menggunakan faktor-faktor ini dapat memberikan indikasi yang kuat tentang kualitas perangkat lunak. Untuk mencapai perangkat lunak yang berkualitas tinggi, terdapat 4 aktivitas yang harus dilakukan, yaitu praktik proses, praktik rekayasa perangkat lunak yang terbukti, manajemen proyek yang solid, kontrol kualitas yang komprehensif, dan adanya infrastruktur jaminan kualitas. Produk akhir yang dihasilkan adalah perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pelanggan, berfungsi dengan akurat dan dapat diandalkan, serta memberikan nilai baik bagi semua pengguna. Kemudian selanjutnya review techniques. Pada pengembangan software, kesalahan atau error sering kali terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan mekanisme untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan tersebut sebelum software diserahkan kepada pengguna akhir. Technical review atau peer review merupakan mekanisme yang paling efektif untuk menemukan kesalahan tersebut pada tahap awal pengembangan software. Software engineer melakukan technical review atau peer review dengan rekan kerjanya untuk menemukan kesalahan pada software. Menemukan kesalahan pada tahap awal pengembangan software lebih murah untuk diperbaiki dan mencegah kesalahan semakin bertambah seiring berjalannya proses pengembangan. Selain itu, review juga dapat menghemat waktu dan mengurangi jumlah pekerjaan ulang yang harus dilakukan pada tahap akhir pengembangan software. Pendekatan pada technical review dapat bervariasi tergantung pada tingkat formalitas yang dipilih. Pada umumnya, terdapat 6 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, struktur rapat, mencatat kesalahan, membuat koreksi di luar rapat, dan memverifikasi bahwa koreksi telah dilakukan dengan benar. Hasil dari technical review adalah daftar masalah atau kesalahan yang telah ditemukan dan status teknis dari produk yang diperiksa. Sebuah review, apapun jenisnya, adalah cara untuk menggunakan keberagaman sekelompok orang untuk menunjukkan perbaikan yang diperlukan pada produk dari satu orang atau tim. Yang kedua, mengkonfirmasi bagian-bagian produk di mana perbaikan tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan. Yang ketiga, mencapai kualitas pekerjaan teknis yang lebih seragam atau setidaknya lebih dapat diprediksi dibandingkan tanpa review untuk membuat pekerjaan teknis lebih dapat dikelola. Selanjutnya itu software quality assurance, di mana software quality assurance adalah suatu cara untuk memastikan bahwa setiap produk dari pengembangan perangkat lunak memiliki kualitas yang tinggi dengan melakukan serangkaian aktivitas yang telah ditentukan. Semua orang terlibat dalam proses rekayasa perangkat lunak bertanggung jawab untuk mencapai kualitas yang baik. Hal ini penting karena dengan menekankan kualitas dalam semua aktivitas pengembangan perangkat lunak dapat mengurangi jumlah pekerjaan ulang yang harus dilakukan dan menghasilkan biaya yang lebih rendah serta waktu peluncuran produk yang lebih baik. Sebelum SIA dapat dilakukan, penting untuk mendefinisikan kualitas perangkat lunak pada berbagai level abstraksi. Setelah pemahaman tentang kualitas diperoleh, tim pengembang perangkat lunak harus mengidentifikasi serangkaian aktivitas SIA yang akan menghilangkan kesalahan dari produk kerja sebelum diserahkan. Salah satu produk kerja utama dari SIA adalah rencana jaminan kualitas perangkat lunak yang dibuat untuk menentukan strategi SIA tim pengembang perangkat lunak. Selama pemodelan dan pengkodean, produk kerja SIA utama adalah hasil dari review teknis. Selama pengujian, dibuat rencana dan prosedur pengujian. Produk kerja lain yang terkait dengan perbaikan proses juga dapat dihasilkan. SIA mencakup sebuah proses SIA, tugas-tugas spesifik untuk jaminan kualitas, praktik rekayasa perangkat lunak yang efektif, pengendalian semua produk kerja perangkat lunak dan perubahan yang dilakukan padanya, prosedur untuk memastikan kepatuhan dengan standar pengembangan perangkat lunak, dan yang terakhir mekanisme pengukuran dan pelaporan. Fokus dari SQA adalah tentang isu-isu manajemen dan aktivitas khusus proses yang memungkinkan sebuah organisasi perangkat lunak untuk memastikan bahwa mereka melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat.
dengan cara yang tepat. Software Quality Assurance dalam kegiatannya yang dijelaskan sebelumnya dilakukan untuk mencapai serangkaian tujuan pragmatis, yaitu 1. Kualitas persyaratan, 2. Kualitas desain, 3. Kualitas kode, dan yang 4. Efektivitas kontrol kualitas. Kemudian judul selanjutnya software testing strategis. Pengujian perangkat lunak adalah proses menguji suatu program dengan tujuan khusus untuk menemukan kesalahan sebelum program diserahkan kepada pengguna. Testing menggunakan kesalahan atau error yang terdapat dalam sebuah program dan sejauh mana program tersebut memenuhi persyaratan atau requirement conformance serta kemampuan performanya. Testing juga memberikan indikasi tentang kualitas dari program tersebut. Untuk melakukan pengujian yang efektif Anda harus melakukan review teknik yang efektif. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan akan dieliminasi sebelum pengujian dimulai. Pengujian dimulai pada level komponen dan bekerja keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Teknik pengujian yang berbeda cocok untuk pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berbeda pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan untuk proyek besar kelompok pengujian independen. Pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasi dalam strategi pengujian apapun. V&V yaitu verification dan validation dalam software testing strategis. Maksudnya yaitu rangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak mengimplementasikan suatu fungsi secara benar atau terverifikasi dan memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat ditelusuri sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tervalidasi. Boom menyatakan bahwa verifikasi mengacu pada pernyataan apakah kita membangun produk dengan benar, sedangkan validasi mengacu pada pertanyaan apakah kita membangun produk yang tepat. Siapa yang menguji perangkat lunak? Ada dua kelompok yang menguji perangkat lunak, yaitu developer, si pembuat perangkat lunak, dan independent tester, yaitu si penguji yang independen. Developer memahami sistem karena merekalah yang membuatnya, dan mereka melakukan pengujian dengan cara yang lebih hati-hati dan terarah pada pengiriman produk. Sedangkan independent tester harus mempelajari sistem terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Mereka melakukan pengujian dengan mencoba untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari cara untuk merusak perangkat lunak tersebut. Independent tester didorong oleh kualitas produk, bukan hanya pengiriman. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi dan berkualitas tinggi. Testing strategi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pengujian perangkat lunak secara sistematis. Terdapat beberapa jenis pengujian yang dilakukan dalam strategi pengujian perangkat lunak, antara lain 1. Unit test, yang kedua integration test, yang ketiga validation test, yang keempat system test, dan yang kelima selama strategi pengujian perangkat lunak. Pengujian dapat dilakukan oleh developer atau oleh independent tester. Developer akan melakukan pengujian secara terus-menerus saat membangun perangkat lunak dan memiliki pemahaman yang baik tentang sistem. Independent tester akan melakukan pengujian dari sudut pandang pengguna dan akan mencoba untuk memecahkan masalah yang belum terdeteksi sebelumnya. Correcting the error, memperbaiki kesalahan. 1. Apakah penyebab bug dapat direproduksi di bagian lain dari program? Dalam banyak situasi, cacat program disebabkan oleh pola logika yang salah, yang mungkin dapat direproduksi di tempat lain. Berarti ada kemungkinan error. Jika ada timbul error di dalam satu proses, kemungkinan akan terjadi error lagi di proses yang lainnya. Yang kedua, bug yang mungkin muncul setelah perbaikan yang akan saya buat. Sebelum perbaikan dilakukan,
kode sumber atau lebih baik desain, harus dievaluasi untuk menilai pengaitan logika dan struktur data. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bug ini terjadi pada awalnya? Pertanyaan ini adalah langkah pertama dalam membangun pendekatan statistik untuk jaminan kualitas perangkat lunak. Jika Anda memperbaiki proses serta produk, bug akan dihapus dari program saat ini dan dapat dihilangkan dari semua program di masa depan. Final tacting. Before you act, correct. Pertimbangkan dengan baik sebelum melakukan perbaikan. Gunakan alat untuk mendapatkan wawasan tambahan. Jika Anda mengalami kesulitan, minta bantuan dari orang lain. Setelah Anda memperbaiki bug, lakukan pengujian regresi untuk menemukan efek samping yang mungkin terjadi. Selanjutnya, testing conventional application. Testability atau kemampuan pengujian meliputi beberapa hal seperti 1. Operabilitas, kemampuan suatu program untuk berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, observabilitas, kemudahan dalam memperhatikan hasil dari setiap kasus pengujian. Yang ketiga, kontrolabilitas, tingkat kemampuan pengujian untuk diotomatisasi dan dioptimalkan. Yang keempat, dekomposabilitas, kemampuan untuk menargetkan pengujian pada bagian-bagian tertentu dari program. Yang kelima, kesederhanaan, mengurangi arsitektur yang kompleks dan logika program sehingga memudahkan pengujian. Yang keenam, stabilitas, sedikit perubahan yang diminta selama pengujian. Dan yang terakhir, keterbacaan, kemudahan dalam memahami desain program. Sebuah tes yang baik adalah yang memiliki kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan. Tes yang baik tidaklah redundan atau berulang-ulang. Tes yang baik seharusnya merupakan best of breed atau yang terbaik dari jenisnya. Selain itu, tes yang baik juga tidak boleh terlalu sederhana ataupun terlalu kompleks. Ada 2 cara untuk menguji suatu produk rekayasa dan kebanyakan hal lain. Yang satu, dengan mengetahui fungsi yang telah dirancang untuk dilakukan oleh suatu produk, tes dapat dilakukan yang menunjukkan bahwa setiap fungsi berfungsi dengan baik sambil mencari kesalahan dalam setiap fungsi. Dan yang kedua, dengan mengetahui cara kerja internal suatu produk, tes dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua gigi saling bergerak, yaitu operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah cukup dilatih. Ini adalah 2 pandangan yang berbeda dalam pengujian dan keduanya perlu dipertimbangkan dalam strategi pengujian suatu produk. Di dalam testing conventional application ada istilah equivalence partitioning, yang artinya teknik pengujian perangkat lunak yang mengelompokkan data input menjadi beberapa bagian yang setara atau ekuivalen. Dalam pengujian ini, pengujian dilakukan pada setiap bagian yang setara sehingga pengujian dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian, contoh penggunaan teknik equivalence partitioning adalah pada pengujian input dari pengguna pada suatu aplikasi. Input dari pengguna dibagi menjadi beberapa bagian yang setara sehingga setiap bagian yang setara dapat diuji secara terpisah. Misalnya, jika input dari pengguna adalah sebuah angka, maka angka tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang setara seperti angka positif, angka negatif, dan angka 0. Setiap bagian tersebut kemudian diuji secara terpisah untuk memastikan aplikasi dapat mengatasi input tersebut dengan benar. Kemudian ada testing object-oriented application. Untuk menguji sistem berorientasi objek dengan baik, ada 3 hal yang harus dilakukan. 1. Definisi pengujian harus diperluas untuk mencakup teknik penemuan kesalahan yang diterapkan pada model analisis dan desain berorientasi objek. Yang kedua, strategi pengujian unik dan integrasi harus diubah secara signifikan. Dan yang ketiga, desain kasus pengujian harus mempertimbangkan karakteristik unik dan perangkat lunak berorientasi objek. Melakukan review terhadap model analisis dan desain berorientasi objek sangat berguna karena
semantik yang sama, misalnya kelas, atribut operasi, pesan, muncul pada level analisis desain dan kode. Oleh karena itu, masalah dalam definisi atribut kelas yang terungkap selama analisis akan menghindari efek samping yang mungkin terjadi jika masalah tersebut tidak ditemukan sampai desain atau kode, atau bahkan iterasi analisis berikutnya. Selama tahap analisis dan desain, kebenaran semantik dapat dinilai berdasarkan kesesuaian model dan domain masalah dunia nyata. Jika model mencerminkan dunia nyata dengan akurat, tingkat detail yang sesuai dengan tahap pengembangan di mana model tersebut ditinjau, maka model tersebut benar secara semantik. Untuk menentukan apakah model benar-benar mencerminkan persyaratan dunia nyata, model harus disajikan kepada para ahli domain masalah yang akan mengevaluasi definisi dan hierarki kelas untuk mencari kesalahan dan ambiguitas. Hubungan antar kelas atau koneksi instansi dievaluasi untuk menentukan apakah mereka mencerminkan dengan akurat koneksi objek di dunia nyata. Untuk memastikan konsistensi model kelas, dapat dilakukan revisi terhadap model CRC dan model hubungan objek. Inspeksi dapat dilakukan pada setiap kartu indeks CRC atau untuk menentukan apakah tanggung jawab yang didelegasikan adalah bagian dari definisi kolaborator. Hubungan dapat diinversi untuk memastikan bahwa setiap kolaborator yang diminta layanan menerima permintaan dari sumber yang wajar. Dengan menggunakan koneksi yang diinversi dan yang telah diperiksa pada langkah sebelumnya, tentukan apakah kelas lain mungkin diperlukan atau apakah tanggung jawab dikelompokkan dengan benar di antara kelas-kelas. Tentukan apakah tanggung jawab yang sering diminta dapat digabungkan menjadi satu tanggung jawab. Strategi pengujian pada pemrograman berorientasi objek atau OO terdiri dari beberapa teknik, yaitu unit testing, integrating testing, validation testing, fault-based testing, scenario-based testing, random testing, partition testing, interclass testing, dan behavior testing, di mana penjelasannya dapat dilihat sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam slide ini, yaitu unit testing. Teknik pengujian terkecil yang digunakan untuk menguji suatu bagian terkecil dari program. Ada validation testing, mengacu pada pengujian yang menggambarkan fitur-fitur dan use case yang sudah ditentukan pada model requirement. Kemudian ada scenario based test design, yang dilakukan oleh pengguna bukan produknya. Fokus pada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pengguna. Ada partition testing, mengkategorikan dan menguji operasi pada kelas berdasarkan kemampuan mereka untuk mengubah atau menggunakan atribut kelas. Kemudian ada dalam sebuah teknik pengujian ini, setiap test case harus memiliki identifikasi unik, tujuan yang jelas, dan daftar langkah pengujian yang spesifik untuk memastikan bahwa semua aspek sistem telah diuji dengan benar. Selanjutnya ada testing web application. Dimensi kualitas konten dinilai pada tingkat sintaksis dan semantik. Pada tingkat sintaksis, ejaan, tanda baca, dan tata bahasa dinilai untuk dokumen berbasis teks. Pada tingkat semantik, kebenaran informasi yang disajikan, konsistensi di seluruh isi konten dan objek terkait, dan tidak adanya ambiguitas dinilai. Fungsi diuji untuk kebenaran, ketidakstabilan, dan kesesuaian umum dengan standar implementasi yang tepat. Struktur dinilai untuk memastikan bahwa konten web app disampaikan dengan baik, dan fungsi dapat diperluas untuk mendukung penambahan konten dan fungsionalitas baru. Dimensi kualitas pengujian terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, konten, dinilai dari segi sintaksis dan semantik. Pada level sintaksis, ejaan, tanda baca, dan tata bahasa dinilai untuk dokumen berbasis teks. Pada level semantik, kebenaran, yaitu informasi yang disajikan. Kemudian konsistensi dalam keseluruhan objek konten dan objek terkait, dan ketiadaan ambiguitas semuanya dinilai.
fungsi diuji untuk kebenaran, stabilitas, kesesuaian umum, dan standar implementasi yang sesuai. Dimensi kualitas pengujian kedua adalah usability, yang diuji untuk memastikan bahwa setiap kategori pengguna didukung oleh antarmuka dan dapat dipelajari dan menerapkan semua sintaks dan semantik navigasi yang diperlukan. Kemudian ada dimensi kualitas pengujian ketiga adalah kompatibilitas, yaitu yang diuji dengan menjalankan web app dalam berbagai konfigurasi host yang berbeda di sisi klien dan server. Strategi pengujian web app dan proses pengujian secara umum. Pada strategi pengujian, langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Melakukan review, 2. Melakukan pengujian unit, 3. Melakukan pengujian navigasi, 4. Melakukan pengujian kompatibilitas, 5. Melakukan pengujian keamanan, dan yang terakhir melakukan pengujian kinerja. Sedangkan pada proses pengujian secara umum, langkah-langkahnya meliputi perencanaan pengujian, menentukan kriteria kelulusan pengujian, menyiapkan lingkungan pengujian, melakukan pengujian dan merekam hasilnya, mengevaluasi hasil pengujian dan membuat laporan, memperbaiki kesalahan dan mengulang pengujian jika diperlukan. Semua langkah ini bertujuan untuk menemukan kesalahan dan meningkatkan kualitas web app agar dapat dioperasikan secara efektif dan aman. Kemudian ada testing mobile app. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertimbangkan dalam strategi pengujian aplikasi mobile, seperti apakah perlu membangun prototipe sepenuhnya sebelum menguji dengan pengguna, apakah perlu menguji dengan seperangkat pengguna atau menyediakan perangkat untuk pengujian, kemudian perangkat apa dan kelompok pengguna mana yang harus disertakan dalam pengujian, serta kapan pengujian di laboratorium atau pengujian jarak jauh lebih sesuai. Panduan pengujian aplikasi mobile meliputi beberapa hal. Yang pertama, memahami lingkungan jaringan. Yang kedua, melakukan pengujian dalam kondisi pengujian yang sebenarnya dan tidak terkontrol. Yang ketiga, memilih alat uji otomatis yang tepat. Yang keempat, identifikasi kombinasi perangkat keras atau platform yang paling kritis untuk diuji. Yang kelima, memeriksa alur fungsional end-to-end. Yang keenam, melakukan pengujian kinerja. Dan yang terakhir, mengukur kinerja aplikasi mobile di bawah beban jaringan yang realistis. Semua ini bertujuan untuk memastikan aplikasi mobile dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan ketika digunakan oleh pengguna. Mobile app testing merupakan serangkaian pengujian atau tes yang dilakukan pada aplikasi mobile. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai jenis pengujian yang umum dilakukan pada aplikasi mobile. Yang pertama, pengujian konseptual, yaitu untuk memastikan bahwa aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, pengujian unit dan sistem, yaitu dilakukan pada komponen atau modul yang terdapat pada bagian aplikasi mobile. Yang ketiga, pengujian pengalaman pengguna. Yang keempat, pengujian stabilitas, pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi mobile dapat berjalan secara stabil. Kemudian ada pengujian koneksi, pengujian kinerja, pengujian kompatibilitas, yaitu pengujian yang memastikan bahwa aplikasi mobile dapat berjalan dengan baik pada berbagai jenis perangkat. Kemudian ada pengujian keamanan, dan yang terakhir pengujian sertifikasi. Pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi mobile memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh platform. Kemudian ada security engineering. Security engineering atau rekayasa keamanan adalah suatu hal yang penting dalam pengembangan sistem. Keamanan memberikan mekanisme yang memungkinkan sistem untuk melindungi asetnya dari serangan. Aset dalam hal ini bisa berupa sumber daya sistem, seperti informasi, file, program, penyimpanan, kapasitas prosesor, yang memiliki nilai bagi pemangku kepentingan. Serangan dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan atau celah yang memungkinkan akses sistem yang tidak sah. Sangat sulit untuk membuat suatu sistem lebih aman dengan hanya merespon laporan bug atau keamanan saja. Pengujian juga merupakan hal yang penting dalam pengembangan sistem yang aman. Namun, pengujian hanya efektif jika dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Dalam analisis keamanan sistem, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, kita perlu mempertimbangkan exposure atau nilai kerugian dalam hal waktu atau biaya untuk merekonstruksi sumber daya sistem yang hilang. Kemudian, perlu dilakukan analisis ancaman, yang merupakan proses menentukan kondisi atau ancaman yang dapat merusak sumber daya sistem. Kemudian, dalam pengembangan perangkat lunak, analisis keamanan juga perlu dilakukan pada tahap awal untuk memastikan bahwa keamanan diimplementasikan secara baik dalam sistem dan dapat mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Hal ini sangat penting karena seringkali rentan keamanan terletak pada desain awal sistem, sehingga perlu diperbaiki pada tahap awal pengembangan untuk menghindari risiko keamanan di masa depan. Beberapa ancaman keamanan online bisa jadi sumbernya ada beberapa, yaitu media sosial. Jaringan seringkali memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi yang memiliki akses ke detail pribadi pengguna. Kemudian ada aplikasi seluler, yaitu aplikasi yang berjalan pada perangkat seluler dan memiliki akses sumber daya yang sama seperti pemilik perangkat. Kemudian ada komputasi awan, membawa masalah keamanan, kerahasiaan, dan kepercayaan tambahan ke dalam gambar keamanan karena kabur batas antara terpercaya di dalamnya dan tidak terpercaya di luar. Dan yang terakhir ada Internet of Things, kemampuan objek sehari-hari untuk berkomunikasi dan melaporkan informasi kontekstual tentang pengguna dan lingkungannya. Kemudian ada Formal Modeling and Verification. Formal Modeling and Verification serta Clean Room Software Engineering adalah metode-metode yang digunakan untuk membangun perangkat lunak yang sangat andal dan minim kesalahan. Kedua metode ini membutuhkan perangkat spesifikasi yang khusus, masing-masing menerapkan metode verifikasi yang unik. Keduanya cukup ketat dan belum banyak digunakan oleh komunikasi rekayasa perangkat lunak. Namun, jika ingin benar membangun perangkat lunak yang benar-benar bulletproof, metode ini dapat sangat membantu. Model proses Clean Room adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang fokus pada keamanan dan keandalan program. Metode ini melibatkan pemrograman dalam tahap awal untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dan melakukan analisis formal terhadap spesifikasi program. Setelah itu, pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik pemrograman bersih dan verifikasi formal untuk memastikan program berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Metode ini memerlukan disiplin yang ketat dan menghindari penggunaan metode debugging yang lazim digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih aman dan handal. Clean Room Strategi adalah suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang memiliki tahapan-tahapan tertentu untuk memastikan kualitas dan akuratnya si perangkat lunak. Tahapannya meliputi perencanaan inkremental, pengumpulan kebutuhan, spesifikasi struktur kotak, desain formal, verifikasi kebenaran, pembuatan kode, inspeksi dan verifikasi, serta pengujian statistik dan sertifikasi. Pada tahap pengujian statistik, dilakukan rangkaian pengujian yang didasarkan pada distribusi probabilitas penggunaan perangkat lunak yang telah dirancang sebelumnya. Setelah tahap verifikasi dan pengujian selesai, serta kesalahan-kesalahan diperbaiki, inkremental tersebut dianggap siap untuk diintegrasikan ke dalam perangkat lunak utama. Kemudian ada Software Configuration Management. Software Configuration Management dalam siklus hidup sistem, perubahan akan terjadi dan keinginan untuk mengubahnya akan tetap ada. Perubahan ini bisa berubah pada kebutuhan bisnis, kebutuhan teknis, kebutuhan pengguna, dan dokumen lain, serta perubahan pada kode dan model perangkat lunak. Konfigurasi perangkat lunak adalah proses manajemen perubahan pada elemen-elemen perangkat lunak seperti program, dokumen, dan data. Baseline adalah suatu spesifikasi atau produk yang telah secara formal direview dan disepakati dan kemudian menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya, dan hanya dapat diubah melalui prosedur kontrol perubahan formal.
Baseline adalah tonggak sejarah dalam pengembangan perangkat lunak yang ditandai dengan pengiriman satu atau lebih item konfigurasi perangkat lunak dan persetujuan atas item-item ini melalui tinjauan teknik formal. Repository SGM adalah sekumpulan mekanisme dan struktur data yang memungkinkan tim pengembang perangkat lunak untuk mengelola perubahan secara efektif. Repository ini memiliki beberapa fungsi seperti menjaga integritas data, berbagi informasi, integrasi alat, integrasi data, menetapkan metodologi dan standarisasi dokumen. Fitur-fitur pada SCM: versioning, menyimpan semua versi untuk memudahkan manajemen rilis produk. Dependency tracking dan change management, yaitu mengelola berbagai hubungan antara elemen data yang disimpan dalamnya. Kemudian ada requirement tracking, yaitu melacak semua komponen desain dan konstruksi secara serta hasil yang dihasilkan. Kemudian ada configuration management, yaitu melacak serangkaian konfigurasi yang mewakili tongkat project. Kemudian ada audit trails, yaitu menetapkan informasi tambahan tentang kapan, mengapa, dan oleh siapa perubahan yang buat. Elemen-elemen yang ada dalam SCM: elemen komponen, yaitu seperangkat alat yang terhubung dalam sistem pengelolaan file. Kemudian ada elemen proses, yaitu kumpulan prosedur dan tugas yang mendefinisikan pendekatan yang efektif. Kemudian ada elemen konstruksi, yaitu seperangkat alat yang mengotomatisasi konstruksi perangkat lunak dengan memastikan bahwa seperangkat komponen yang divalidasi, yaitu versi yang benar, telah dirakit. Kemudian ada elemen yang terakhir, yaitu manusia, untuk mengimplementasikan SCM yang efektif. Tim pengembang perangkat lunak menggunakan seperangkat alat untuk fitur dan fitur proses yang mencakup elemen CM lainnya. Kemudian ada product metrics. Product metrics, pengukuran, metrik, dan indikator. Sebuah pengukuran memberikan indikasi kualitatif tentang sejauh mana jumlah, dimensi, kapasitas, atau ukuran dari beberapa atribut dari produk atau proses. Glossarium mendefinisikan metrik sebagai ukuran kuantitatif dari tingkat di mana sebuah sistem, komponen, atau proyek memiliki suatu atribut yang diberikan. Indikator adalah metrik atau kombinasi metrik yang memberikan wawasan tentang proses perangkat lunak, proyek perangkat lunak, atau produk itu sendiri. Prinsip pengukuran: tujuan pengukuran harus ditetapkan sebelum pengumpulan data dimulai. Seperti metrik teknis harus didefinisikan dengan cara yang jelas. Metrik harus didasarkan pada teori yang valid untuk dominan aplikasi tertentu. Misalnya, metrik untuk desain harus mengacu pada konsep dan prinsip desain dasar dan berusaha memberikan indikasi tentang keberadaan atribut yang dianggap diinginkan. Metrik harus disesuaikan untuk menyesuaikan produk dan proses tertentu. Pengukuran perangkat lunak berorientasi tujuan paradigma, menetapkan tujuan pengukuran yang eksplisit, menentukan serangkaian pernyataan yang harus dijawab, mengidentifikasi metrik yang dirumuskan dengan baik. Template definisi tujuan, menganalisis untuk tujuan dengan mempertimbangkan dari sudut pandang dalam konteks, yaitu lingkungan di mana pengukuran dilakukan. Ada 6 atribut matriks, yaitu sederhana dan mudah dihitung, meyakinkan serta empiris dan intuitif, konsisten dan objektif, konsisten dalam penggunaannya dengan satuan dan dimensi yang jelas, tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu, dan yang terakhir, mekanisme yang efektif untuk umpan balik kualitas. Metrik harus memberikan informasi kepada insinyur perangkat lunak yang dapat meningkatkan kualitas produk akhir. Baiklah, demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sharing dapat berguna dan bisa menambah wawasan bagi yang mendengarkan.